Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya sudah mengambil satu kartu dari Rumi di awal bacaan ini. I search on the uprising wave of love. Jadi kalau saya melihatnya memang ini ada gelombang yang besar. Besar itu artinya kan ada hal yang sangat mengguncang. Yang jelas kalau kita yang butuh untuk tenang itu jelas kita merasa sangat-sangat tertekan ya, karena tertekan dalam arti kata ini adalah situasi yang stressful, yang menguji kesabaran kita, yang menguji kemampuan kita mengendalikan emosi supaya kita tetap bisa mampu fokus untuk mengatasi apa yang di depan kita, dan kita nggak kehilangan jati diri kita yang selalu terkoneksi dengan Maha Pencipta. Kenapa? Karena koneksi itu penting ketika kita bayangkan orang surfing ya, ketika dia naik ke gelombang yang paling tinggi atau dia berada di bawah gelombang yang tinggi yang hampir menelan dia tetap stay cool. Kenapa? Karena dia harus bertahan. Satu, yang kedua dia melakukannya dengan penuh excitement, kebahagiaan. Jadi semua masalah yang ditimpakan pada dia itu dia anggap karena dia memang olahragawan, artinya dia punya kemampuan fisik yang cukup. Dua, dia memang suka dengan situasi tersebut dan dia mencari situasi tersebut. Kata mencari itu yang artinya memang excitementnya itu diperoleh ketika ada ujian, dan semakin besar gelombang dia udah bisa ngitung. Kalau yang level yang gitu dia udah bisa ngitung ini gelombang bisa didatangi dalam kendali dia untuk mampu mengatasi gelombang itu atau tidak. Karena kalau di level ini biasanya dia memang mencari titik di mana ada batasan threshold antara apa yang dia bisa sama yang dia tidak bisa. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kita tidak selalu bisa. Tapi satu hal yang pasti kita yakin adalah semua ujian yang diberikan kepada kita, dan kita bukan orang yang risk taker sembarangan, enggak, itu semua berada di dalam kemampuan kita untuk mengatasinya. Ya, kalau di agama Islam itu jelas ada tertulis jelas bahwa kita hanya diberi ujian hanya sesuai dengan kemampuan kita. So, mungkin ini termasuk buat teman-teman yang pada saat ini mungkin masih bergelut dengan masalah. Tapi buat beberapa tadi yang saya katakan surfing itu, dia kan masalahnya dia yang cari. Dia cari itu bukan berarti dia merusak diri, enggak. Tetapi dia mencoba untuk naik gunung yang lebih tinggi. Untuk apa? Supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia levelnya lebih tinggi. Dan untuk sisi spiritualitas, teman-teman yang mendengarkan saya barangkali jauh lebih tinggi ilmunya daripada saya tentang bagaimana bukan mungkin banyak itu mencari level yang lebih tinggi tentang spiritualitas. Yang jelas kalau saya bukan orang yang belajar khusus di bidang itu, saya angkat topi, dan saya pikir juga ini barangkali pembelajaran buat teman-teman lain yang pada saat ini butuh untuk model atau tokoh yang bisa jadi panutan, bahwa sebenarnya kesukaran itu bukan sesuatu hal yang perlu untuk dihindari. Kalau sisi merusak diri, memang itu satu hal yang saya dengan sangat yakin mengatakan hindari hal yang merusak diri. But kadang-kadang kita nggak bisa tahu situasi apa yang mengancam diri kita untuk rusak, karena itu mungkin salah satunya juga dari cobaan yang sebenarnya juga berada di dalam levelnya kita untuk mampu mengatasi. Oke, saya baru baca sekarang. My life can be summed up in 3 accounts. I was raw, ya. Ketika saya masih mentah, masih sangat polos, naif, melihat dunia seolah-olah lempeng gitu ya, apa yang ada di mata yaitu dia, karena itu kan level penglihatan yang paling awal adalah melihat warna, bentuk, ya. Kemudian I was cooked, ketika saya sudah bisa melihat bahwa satu hal itu ada kaitannya dengan yang lain. Jadi kayak warna biru itu misalnya, karena kita melihat kan biru itu ada biru muda, agak gelap,
ada yang gelap sekali, tergantung dari cahaya yang dipancarkan, yang memantulkan ke dia. I was burned, ini artinya kalau dalam hal melihat adalah ketika kita bisa melihat lebih jauh dari apa yang bisa ditangkap oleh mata yang sudah terlatih sekalipun, mata fisik. Oke, itu yang muncul di sini. Yang jelas ini kayak ada tingkat yang naik ya. Kalau kita lihat di sini, bulan itu sextile dengan Mars dan Venus di Leo, dan dia square dengan matahari. Bulan yang square dengan matahari itu yang sering terjadi adalah karena kita merasa tension. Yang jelas kan garisnya merah. Tension karena apa? Karena memang ada ada perasaan yang tidak selaras karena bulan dan matahari antara diri kita yang sesungguhnya matahari dan apa yang menjadi proses di dalam kita. Tapi biasanya square antara bulan dan matahari, seberapapun kita tidak nyaman ya, kayak kita butuh kopi gitu. Kira-kira kalau pagi buat orang yang seneng ngopi, atau kita tiba-tiba butuh, kayaknya aku harus pergi ke sini deh. Kenapa ya, nggak tahu, pengen aja. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan kita, tapi karena perasaan kita kayak nggak bisa diem kayak gitu ya. Jadi mungkin ya gelombang cinta yang besar itu ada sedang mengajak kita untuk bergerak naik. Dan kalau kita lihat derajatnya kan 24 derajat, 25 derajat matahari dan Pluto. Bulan masih ada pukul 12 itu di 22 derajat. Dia akan naik terus sekitar lebih dari jam 12, tapi sebelum sampai sore hari dia akan membuat T-square dengan Pluto dan matahari. Artinya ini adalah ketika kita mencoba untuk purging, membersihkan diri, melepaskan diri dari hal-hal yang negatif supaya kita bisa menjadi lebih tenang. Jadi misalnya itu tadi pikiran-pikiran, kekhawatiran kita itu kan memuncak pada pukul 12, agak siangan dikit ya. Jadi kalau penggambaran tepatnya di pukul berapa, tapi kalau di diri orang biasanya jamnya itu bisa lebih fleksibel. Ketika setelah kita merasakan yang itu tadi, kayaknya aku butuh kopi, kayaknya aku harus ada kata gitu, terus tiba-tiba somehow relax, tenang, karena dia mengambil energinya, kreativitas dari conjunction antara Mars dan Venus yang ada di Leo. Jadi dan energi Libra yang sedang ditempati oleh bulan ini seperti membantu kita untuk menyeimbangkan antara hal-hal yang sepertinya kontradiksi. Dan ketika kontradiksi terjadi, itu kan pasti ada hal yang tidak match. Ketika ada hal yang tidak match, kita seperti punya kemampuan, kita seperti dibantu untuk melihat mana yang paling penting untuk diri kita, prioritasnya yang mana. Nah, barangkali ini juga kita kembali ke penggambaran, misalnya kita sedang surfing tadi, itu banyak faktor yang terjadi di sekitar orang yang sedang surfing di antara ombak yang begitu besar dan bisa menelan hidupnya dalam sekejap. Tetapi dia fokus, dia menyeimbangkan diri ya. Tadi energi Libranya akan membantu, kemudian energi Mars dan Venusnya juga membantu untuk menjadi indah, semuanya jadi indah. Hal yang begitu besar dan bisa mengancam jiwanya itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang indah. Kenapa? Karena dia bisa memisahkan diri dari mana yang penting pada detik, sepersekian detik itu untuk bergerak ke kiri, ke kanan, seimbang ke atas sedikit, ke bawah sedikit. Itu adalah seni dalam menghadapi kehidupan. Ketika kita dinamis, kita tidak menjadi korban dari hidup, tetapi kita adalah yang mengendalikan arah jalan kehidupan kita. Dan ketika kita mampu dengan tenang, dengan bahagia mengarahkan kehidupan kita, apa sih yang akan terjadi ketika kita merasa punya power begitu besar? Dan dari mana datangnya power tersebut? Tentu saja karena kasih dan cinta yang luar biasa dari pencipta kita. I think that's the message.
Hari ini mungkin kita banyak berpikir tentang hal yang negatif ya, nggak bisa dihindari karena saya juga melihat banyak sekali chapter dalam kehidupan seseorang yang tiba-tiba mak jeder gitu. Kalau pintu, kira-kira saya orang Jawa kalau ngomong mak jeder, blank, langsung berhenti. Tiba-tiba kayak kita berdiri di tengah jalan dengan wajah blow on-nya gitu, sambil menangis, matanya masih agak mukanya agak kotor karena campuran antara debu dan air mata. Terus kita bengong, sekarang kita mau ngapain gitu. Jadi kayak tiba-tiba kehidupannya slam door aja, tiba-tiba berhenti. Dan kalau saya melihat situasi sekarang dengan banyaknya kabar berita yang mengejutkan itu, sungguh saya sangat relate tentang hal ini. Saya memahami bahwa tiba-tiba yang tadinya saya bisa membuat rencana ke depan dengan seseorang, itu kayak tiba-tiba hilang di udara. Udah, it's just not possible, nggak relevan lagi. Apa yang terjadi? Ya saya kicking and screaming jelas ya. Jadi rasanya kayak tidak menerima itu. Tapi somehow kalau kita bisa tadi ya fokus bahwa kita punya koneksi yang begitu intens dengan penguasa, dengan pencipta kita. Kita tahu itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita sudah menerima bahwa ini adalah jalan yang memang diberikan pada kita, buat orang mungkin kalimatnya bukan diberikan, tapi ditimpakan. Kayak kita sebenarnya nggak siap dan tidak bersedia, tidak ikhlas, tetapi kita mau ngomong apa? Mungkin kita sehari 2 kali bisa kicking and screaming, nangis, berteriak, memaki, dan whatever. Dan pada saat ini viral seperti itu banyak di mana-mana, dan beberapa tempat itu benar-benar kolaps. Dan saya tidak sedang menyalahkan siapa-siapa, tapi ya itu memang satu pertanda bahwa memang itulah situasi yang ditimpakan buat orang, mungkin lebih tepat dikatakan ditimpakan buat orang lain sudah lebih maju dan bisa menerima itu sebagai bagian dari kenyataan. Apa yang bisa kita lihat kemudian adalah bagaimana kita menuju arah pada kesejahteraan. Kesejahteraan itu saya gambarkan tadi adalah dengan ekspresi orang yang sedang berada di tengah ombak yang bisa menelan jiwanya, tetapi dia menyeimbangkan emosi, diri, tubuhnya itu udah menjadi satu dengan ombaknya, karena dia bergerak kan ngikutin ombak, dia tersenyum dan excitement. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hal spiritualitas, ketika pintu ditutup, beberapa yang jiwanya tadi berada di dalam tubuh manusia kemudian tidak diizinkan lagi berada di dalam tubuh manusia, menjadi spirit tapi dia nggak pernah pergi. Itu dalam spiritualitas adalah hal yang indah, seperti kelahiran, seperti masuk ke dunia baru. Itu adalah hal yang dirayakan, celebrate. Buat kita barangkali adalah kehilangan yang besar. Dan buat beberapa yang kehilangan, saya turut berduka. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan, sama sepertinya dengan semua orang yang akan mengatakan kepada teman-teman yang kebetulan merasakan hal ini, adalah ikhlas dan yakin bahwa ini memang sudah waktunya. Manusia yang lahir pada akhirnya akan kembali pada penciptanya. Dan itu adalah kata yang paling layak diucapkan kalau kita beragama Islam. Semua akan kembali lagi kepada penciptanya, karena memang kita ada yang punya. Ketika kita merasa kita ada yang punya, kita seperti mencerap energi yang luar biasa dari cinta tersebut. Nah, itulah yang digambarkan dengan ikan ini kalau saya membacanya seperti itu. Jadi yang besar tersebut adalah ketika kita mampu mengendalikan semua untuk perkembangan spiritualitas kita dan selalu tidak pernah kehilangan koneksi yang begitu intens dengan pencipta kita.
rasanya memang ya itulah yang memang yang diinginkan, supaya kita kembali lagi, mengingat lagi dari mana kita berasal, dan itu tidak harus menunggu sampai waktu jiwa kita terlepas dari badan, dan itu hanya tinggal tunggu waktu, kita akan sampai ke sana juga. Sorry kalau saya nakut-nakutin, saya sama sekali tidak sedang menakut-nakuti. Ini seperti mengingatkan kembali fakta, hard truth tentang kehidupan itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, inner masculine and feminine. Jadi saya ambil yang bawah, balancing inner masculine and feminine energy, terutama karena tadi ada Venus dan Mars yang conjunction, which is kalau kita mampu, itu akan membentuk kreasi yang begitu indah, ya, baik secara energi maupun kalau buat teman-teman secara fisik. Tetapi ini terbalik kan? Terbalik artinya memang untuk sampai pada keseimbangan itu perlu effort. Challenge-nya ya karena banyak hal, sepertinya entah ini memang real dari orang lain yang berusaha untuk membuatnya tidak seimbang. Jadi orang lain, misalnya ada orang yang punya pendapat, oh ini nggak bisa begitu. Dalam hati kita tahu bahwa that is not the truth, bahwa yang namanya hak manusia, hak azazi manusia itu adalah sama. Bahwasanya kadang-kadang kita tidak bisa menolak pemberian yang memang menjadikan kita punya misi yang berbeda di tempat lain. Dan yang namanya aturan memang selalu mengupayakan keseragaman, prosedur yang sama, yang teliti. Tetapi yang namanya manusia, kita lihat jumlah manusia berapa banyak. Itu selalu, kalau kita bicara statistik, selalu ada perbedaan. Ya, nggak pernah manusia itu cuma satu jenis dari aspek apapun. Selalu ada dimensi perbedaan dari ujung kiri sampai ujung kanan. Always like that. Nah, karena dia challenge, artinya kita nggak bisa melihat bahwa itu berbeda. Jadi kayak misalnya di dalam masyarakat itu ada kelompok atau orang yang mampu memimpin, ada kelompok orang yang mampu mendukung. Itu sama pentingnya, karena kalau tidak rodanya tidak berputar. Tapi somehow pada saat ini seperti yang ingin memimpin tuh harus berkuasa dan tidak berpikir kesejahteraannya untuk mereka yang mendukung, something like that ya. Kemudian advice-nya adalah self defeat. Kalau saya melihat ini ya, karena dia letaknya di advice dan ini adalah five of swords, don't listen to them ya. Karena ini advice-nya adalah kita yakin bahwa selama kita memegang teguh prinsip-prinsip keseimbangan alam, ya itulah. Dan kita mendengarkan mana yang benar di dalam hati kita. Kita tahu di luar sana ada hukum, ada kebiasaan, ada ucapan-ucapan orang tentang apa yang menjadi ekspektasi, harapan dari mereka. Bagaimana kita tahu itu adalah hal yang benar atau salah? Ketika kita masuk dalam situasi yang berkonflik. Ketika semua itu menjadi relatif, ya, ketika semua menjadi relatif, itu adalah ketika kita seperti dipaksa untuk kembali masuk ke dalam diri kita sendiri dan bertanya, kenapa ke dalam diri kita? Karena di dalam diri kita ada yang disebut dengan hati nurani. Listen to that. Dan sepertinya outcome-nya adalah the star. Barangkali kita memang menjadi berbeda dan mungkin kekuatan kita juga tidak bisa melebihi kebanyakan orang, tapi kita tahu di mana kita berdiri. Dan kalau saya melihat ya, kadang-kadang memang kita harus berdiam ketika kita memang tidak punya energi sebesar itu, karena kita juga punya insting untuk hidup. Kita nggak bakalan bunuh diri untuk masuk ke dalam situasi yang jelas melawan arus, dan kita mungkin tidak akan survive dari situasi di mana kita melawan arus secara terbuka. Ada saatnya semua kegiatan yang melawan arus itu berada di bawah radar.
Dan ini termasuk salah satunya. Dan kalau memang diizinkan, semua yang di bawah radar itu selalu pada akhirnya muncul. Sejarah mengatakan demikian. Dari mana datangnya kekuatan? Ya, ketika saatnya datang. Saatnya datang, somehow energi untuk memunculkan hal itu selalu keluar. Itu butuh 3,5 abad buat Indonesia bisa merdeka. Ya, hanya waktu aja yang menentukan. Ketika semuanya sudah ready, ketika semua orang sudah mampu untuk memperjuangkan dan mempertahankan apa yang menjadi haknya. Saya nggak tahu kenapa ini you are eternally one with all that is. Jadi jadi energinya itu adalah energi dari semesta ya, kalau menurut saya. Jadi kita juga sebenarnya berada di dalam TikTok, waktunya semesta. Tinggal menunggu kapan dia waktu terbuka. Oke, kayaknya bahasannya itu memang ya karena hari Sabtu juga dan kita mulai dari Rumi, itulah kalau memang kita mulai dari yang spiritualitas, bahasannya memang agak lebih tinggi, agak lebih ngambang. Anyway, sebenarnya dia kembali lagi ya ketika I was burned. Ini artinya kan dia udah lebih dari sekedar jiwa dengan raga, tetapi ya jiwanya itu sendiri. Dan ketika kita dalam bentuk jiwa, kemana kita larinya? With all that is. All-nya itu, semestanya itu. Dan sebenarnya ketika kita berada di dalam tubuh dan mampu menyeimbangkan tubuh kita dengan latihan, karena tubuh manusia kan perlu latihan, atau ketika masuk ke dalam dunia spiritual, karena tadi juga ada bahasan tentang bagaimana beberapa merasa kehilangan orang yang dicintai, ya, bahwa mereka itu yang kebetulan sudah mendahului kita, karena kita juga pasti akan ke sana pada akhirnya, itu sebenarnya yang nggak pernah kemana-mana kecuali datang kembali kepada yang menciptakan dia. Oke, bahasanya tidak tahu kenapa sampai di sini, tapi kalau ada teman-teman yang memang kehilangan orang-orang yang sangat dicintai, sungguh dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan belasungkawa yang sebesarnya. For your information, saya juga relate ya. Tidak mudah untuk melepaskan, apalagi kemudian yang muncul di kepala kita adalah why ya. Why itu adalah reaksi alamiah kita ketika kenapa waktu itu harus pergi keluar sehingga terpapar. Why? Tapi pada akhirnya ketika kita sudah sampai pada satu titik, iya, mau ngomong apa lagi, waktu itu kan memang rasanya nggak ada yang bisa mencegah saya atau dia untuk keluar sehingga terpapar. Tapi karena semua itu memang sudah ada di skenarionya pencipta kita. Dan kalau kita yakin kapan kita lahir, kapan kita sampai pada spirit kembali, sebab menjadi spirit lagi, itu nggak ada sedetik pun yang bisa memajukan atau memundurkan. Maka mudah-mudahan kita ikhlas dan kita tetap semakin kuat membuat koneksi itu. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.